Gimana cara gue untuk maintain YouTube ini, Instagram, LinkedIn, TikTok gue pribadi, ngurusin Foursquare, manage semua project-project home for creators. Apalagi masih ada banyak tawaran-tawaran webinar dan juga bikin konten sesekali di Foursquare dan home for creators. Dan yang paling penting gak melupakan keluarga gue. Dan ini yang mau kita bahas di video ini. Halo guys, balik sama gue William Sudana. Dan buat kalian yang bertanya mampir ke channel ini di setiap Senin, Rabu, dan Jumat, gue selalu berbagi konten-konten seputar social media, marketing, personal development, dan juga finansial supaya membantu kalian untuk punya karir yang sustainable ke depannya. Karena gue percaya semua pasti bisa karena terbiasa. Dan di video kali ini kita mau ngebahas bagaimana sih gue ngatur time management dan sistem yang gue bangun. Beberapa hari yang lalu, gue melempar pertanyaan di Instagram Story, nanya kira-kira kalian pengen nanya apa, dan ada satu pertanyaan yang masuk, pengen dibahas mengenai soal time management dan sistem yang gue bangun untuk melakukan semua pekerjaan-pekerjaan yang gue sebutkan di awal tadi. Pertama-tama gue pengen bahas ada 4 tipe cara bekerja masing-masing dari orang. Kita akan bagi ke dalam 4 kuadran, di mana di sebelah sini kita akan ketemu orang-orang yang bekerja secara lambat, dan di sini akan ada orang-orang yang bekerja secara cepat. Dan juga ada orang yang bekerja secara spontan dan bekerja secara terplanning. Jadi dengan memahami 4 tipe orang ini, kita bisa tahu kira-kira kita ada tipe yang mana dan bagaimana kita bisa menyikapinya. Ada tipe yang spontan bekerja cepat, ada yang spontan tapi bekerjanya lama, ada yang bekerjanya terplanning tapi lambat, tapi ada yang bekerja terplanning tapi juga cepat. Of course, kita nggak mau orang yang udah bekerjanya spontan tapi juga lambat. Karena jelas-jelas tipe orang seperti ini akan menyusahkan orang lain. Udah nggak terplanning, kerjanya juga lambat. Dan kebetulan gue adalah tipe orang yang bekerjanya spontan dan juga cepat. Berkebalikannya, Edi, partner gue, adalah tipe orang yang sangat terplanning tapi dia agak lambat. Tentunya dengan adanya kontras seperti ini akan menjadi sebuah pairing yang kuat banget. Karena ketika gue berlari kencang, ada orang yang siap ngerem gue, stop dulu, berhenti dulu. Kita bisa pikirin begini. Dan ini terbukti yang efektif banget ya. Selama 7 tahun gue berpartner sama Edi, kita banyak banget saling ngerem, walaupun banyak banget gontok-gontokannya. Tapi satu visi untuk kebaikan bersama. Oke, tadi seperti yang gue bilang bahwa gue adalah tipe orang yang bekerja spontan dan juga cepat. Gue bekerja gak pakai to-do list. Kalau misalnya kita ngeliat tips productivity yang di luar sana, ada yang menggunakan time batching, ada yang menggunakan to-do list, ada yang ditulis, ada yang pakai online application. Yang manapun itu sebenarnya tergantung dari preferensi kita masing-masing. Tapi gue pribadi bukan orang yang suka membuat to-do list maupun mencatat. To be honest, gue udah beberapa kali mencoba metode-metode seperti itu. Karena banyak banget tiap kali gue nonton tips productivity, mencoba untuk mengaplikasikannya berbagai macam aplikasi. Dari Google Calendar, dari Notion, dari Asana, Trello, dan berbagai macam aplikasi yang mungkin lebih simple. Tapi ketika dicoba ternyata nggak begitu efektif. Karena pada akhirnya gue seringkali melupakan apa yang gue catat di sana. Of course, ini bukan hal yang bisa dilakukan oleh semua orang. Dan gue juga nggak mau merekomendasikan ini untuk kalian lakukan. Karena kalau misalnya kalian bukan tipe orang seperti ini, akan jadi sangat kesusahan. Tapi ini akan cocok dan bisa paling nggak diikutin oleh orang-orang yang juga bekerja dengan sangat cepat. Karena to be honest, I work blazingly fast. Mungkin sekitar 2-3 kali average people lainnya. Sehingga ketika gue lupa sesuatu, miss out karena gue nggak mencatat, atau mungkin gue lupa dalam agenda gue bisa mengerjakan task tersebut dalam sangat cepat. Sehingga nggak keteteran dan juga nggak kelewatan deadline-nya. Dan ini yang membuat balancing kalau buat gue ya, bahwa ketika gue spontan harus diiringi juga dengan speed yang cepat. Sehingga ketika ada force majeure, gue tetap bisa mengejar ketertinggalannya tanpa merugikan orang lain. Di samping itu, untuk mengatasi kespontanitasan gue ini, gue juga membentuk tim. Tim yang gue bentuk ini secara tidak langsung menjadi support system sebagai reminder juga, karena mereka yang membantu proses operasional apa yang harus gue lakukan. Secara otomatis ada reminder yang dibuat. Kita menggunakan Asana sebagai project dashboard kita, sehingga gue bisa melihat operasional berjalan seperti apa yang harus gue monitor, apa yang kurang, apa juga yang harus gue lakukan untuk membantu tim gue tersebut. Sedangkan untuk project-project yang bersifat hal-hal pribadi, lebih gue lakukan secara spontan dengan sistem yang gue buat sendiri, disesuaikan dengan kemampuan dan apa yang biasa gue lakukan. Tapi di momen contoh misalnya dengan membuat YouTube ini,
gue komit untuk seminggu 3 kali membuat konten YouTube, di mana Senin, Rabu, dan Jumat akan ada selalu video baru. Oleh karena itu, gue membuat sistem dengan jadwal yang pasti, di mana production yang gue lakukan ini nggak boleh lebih dari 30 menit, dan juga waktu editingnya nggak boleh melebihi dari 2 jam. Karena jika gue melebihi waktu tersebut, artinya gue nggak disiplin dan akan menghambat pekerjaan-pekerjaan gue yang lainnya. Dan ketika gue miss deadline tersebut, artinya gue harus bisa mengcover dengan cepat sehingga nggak merugikan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Basically, it's all about discipline. Gimana kalian melatih kedisiplinan kalian. Mungkin ada waktu di mana kalian tuh akan miss deadline-deadline kalian karena banyak external factors yang muncul di luar jadwal. Tetapi balik lagi, kesigapan kalian untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat itu akhirnya dibutuhkan. Gimana caranya untuk meningkatkan kecepatan kalian? Ya dengan latihan. Semakin banyak referensi yang ada di kepala kalian, semakin banyak ide, semakin banyak informasi, semakin banyak pengetahuan, itu akan membantu kalian untuk mempercepat proses produksi dan juga menghasilkan output yang maksimal juga. Let's say ketika gue nggak sempat bikin skrip untuk video ini, gue bisa dengan simple untuk ngomong apa yang ada di kepala gue. Karena basically apa yang gue bagikan ini adalah semua setiap pengalaman yang udah pernah gue lakukan. Itu kenapa menurut gue bisa, karena terbiasa itu penting banget untuk kita aplikasikan di keseharian kita. Dan buat kalian juga yang masih punya kesulitan untuk maintain habit dalam membuat konten, kita punya program Creator Bootcamp yang bisa membantu kalian untuk bisa membangun habit tersebut. Karena di dalam program ini akan ada banyak proses mentoring, tugas-tugas yang diberikan, dikasih deadline juga, sehingga mau nggak mau kalian akan terpacu untuk melakukan. Di samping itu ada juga support system dari peers dan working group kalian yang akan memberikan feedback secara pedas, sehingga kalian tahu di mana kekurangan dari konten kalian. Dan buat kalian yang tertarik untuk join program ini, silahkan cek link di bawah, karena programnya sangat affordable, ekonomis banget buat kalian di berbagai kalangan umur. Oke, buat kalian yang ngerasa video ini bermanfaat, boleh dong hit like buttonnya, karena 1 like dari kalian membantu video ini untuk lebih terpapar ke orang-orang lainnya yang lagi membutuhkan. Last but not least, gue cuma pengen bilang bahwa apa yang gue lakukan belum tentu cocok buat kalian. Apa yang menjadi praktek sukses orang lain belum tentu juga cocok untuk kita praktekkan secara langsung. Karena yang paling penting adalah kita mengetahui siapa diri kita, apa kelemahan kita, apa kekurangan kita. Karena ketika kita sudah mengetahui siapa diri kita, kita lebih bisa merumuskan apa strategi yang tepat untuk membantu kita menjadi lebih baik lagi. Dan semua itu pasti butuh proses. So, gimana sih cara kalian untuk manage productivity kalian, terutama time management? Silahkan tulis komen di bawah, ceritain. Mungkin gue juga bisa belajar dari pengalaman kalian dan melakukan improvement terhadap sistem yang selama ini udah gue jalankan. Karena gak ada satu hal yang benar, kita bisa saling belajar dari pengalaman satu sama lain. Sampai jumpa di next video, semua pasti bisa karena terbiasa. Bye!